Mandor merupakan saksi bisu peristiwa berdarah di Kalimantan Barat. Dalam hutan yang dipenuhi pohon gasing ini, pernah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Jepang secara keji dan tidak manusiawi. Sebuah peristiwa masa kelam di Kalimantan Barat pada 1943 hingga 1944 meninggalkan jejak sejarah di mana para kaum cendekiawan, raja, sultan, bangsawan, tokoh masyarakat, hingga para pejuang dibantai tanpa ampun. Inilah pemirsa napaktilas makam Juang Mandor versi on spot. Makam Juang Mandor adalah situs bersejarah di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Peristiwa Mandor terjadi akibat ketidaksukaan penjajah Jepang terhadap para pemberontak yang saat itu menentang aturan-aturan Jepang. Awalnya, sebagian rakyat memuji Jepang sebagai sang penyelamat yang melepaskan rakyat dari belenggu kolonialisme Belanda. Namun dugaan mereka rupanya salah. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen, perhiasan, dan menjadi rebusan. Melihat hal itu, para kaum cendekiawan, raja, sultan, pejabat, hingga tokoh masyarakat berencana untuk membuat sebuah strategi perlawanan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rencana pemberontakan para cendekiawan Kalimantan Barat ini gagal karena salah seorang anggota pergerakan memilih berkhianat dan membocorkannya kepada Jepang. Inilah titik sentral dari seluruh peristiwa sejarah pembunuhan massal yang menghabiskan satu generasi terdidik di daerah Kalimantan Barat. Tanpa belas kasihan dan tak kenal kompromi, pihak Jepang terus menangkap dan membunuh rakyat yang menentangnya. Diyakini proses eksekusi para korban terjadi pada 28 Juni 1944. Awalnya Jepang hanya mengakui jumlah korban 1.000 jiwa. Namun berkat pencarian yang terus dilakukan, sejarah mencatat terdapat 21.037 nyawa menjadi korban kekejaman Jepang. Bagian depan sebelum memasuki kawasan makam, hamparan relief menggambarkan betapa kejamnya tentara Jepang menyiksa para korban. Bukan hanya menggunakan senjata api, eksekusi kerap dilakukan dengan menggunakan samurai. Tak jarang para korban juga dipaksa untuk menggali kubur mereka sendiri. Lebih mirisnya lagi, bagi kaum wanita, sebelum mereka dibunuh, tentara Jepang kerap melakukan pemerkosaan. Terletak di antara makam-makam besar, terdapat sebuah lapangan terbuka. Lokasi inilah yang dipercaya sebagai tempat penjagalan satu generasi cendekiawan Kalimantan Barat. Di belakang saya merupakan lokasi eksekusi para korban. Namun sebelum dilakukan eksekusi, ini merupakan tempat terjadi pemberontakan. Tepatnya yang ini. Menurut pengakuan Pak Was, tanah lapang ini merupakan tempat peristirahatan terakhir orang-orang pemilik kekuatan magis umur puluhan tahun. Nah, waktu itu kami disuruh gali kubur. Jadi kubur dari 1 sampai 9 kami gali, tidak ada orangnya. Kami gali makam 10. Di makam 10 itulah baru ada mayat yang satu laki, satu perempuan yang kami bawa di belakang ini. Gitu. Dari 10 makam yang ada, beberapa makam berukuran berbeda. Seperti pada makam ke-7, makam ini merupakan makam terkecil dari makam-makam lainnya. Selain itu, ada juga makam terbesar dengan panjang hampir mencapai 40 meter. Di tengah-tengah penyusuran makam, Pak Was menceritakan bahwa di dalam hutan masih banyak terdapat lubang-lubang
di mana di bawahnya tersimpan tulang belulang korban pembantaian. Contohnya seperti berikut ini. Tim on the spot menemukan salah satu lubang saksi keganasan Jepang. Apa isinya? Ini enggak Jadi air yang biasanya terdapat di lubang ini saat ini sudah kering karena kemarau ya Pak ya, kemarau panjang ya Pak ya. Dan menurut perkiraan Bapak, yang tumbuh dari bawah tanah ini merupakan akar-akar yang tidak bisa menembus ke bawah. Ya, Jadi mereka tumbuh ke atas. Tidak lama berselang berada di lokasi, salah satu tim merasakan energi dari atmosfer yang mengelilingi lokasi. Tanpa sebab, tiba-tiba reporter kami merasakan kesedihan yang begitu mendalam disertai isak tangis. Entah kenapa di lubang ini